Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gani Purwandono, SSI, MSc, PhD, selaku dosen pada mata kuliah Islam Rahmatan Lil Alamin kelas O. Perkenalkan, nama saya Kalisa Jasmine dengan nomor induk mahasiswa 2332043. Saya dari program studi psikologi. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesehatan mental dalam perspektif Islam Rahmatan Lil Alamin, integrasi nilai spiritual dan ilmu psikologi. Perkembangan zaman membawa banyak kemudahan, namun juga menghadirkan tekanan baru, khususnya bagi generasi muda. Tuntutan akademik, ekspektasi sosial, perbandingan di media sosial, serta ketidakpastian masa depan membuat banyak individu mengalami kecemasan, kelelahan mental, dan perasaan tidak berharga. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan lagi isu individual, melainkan persoalan sosial yang memerlukan perhatian bersama. Ketika tekanan ini tidak dapat dikelola dengan baik, individu dapat mengalami penurunan kesejahteraan psikologis yang berdampak pada cara berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu psikologi, kesehatan mental dipahami sebagai kondisi kesejahteraan psikologis di mana individu mampu menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan hidup secara adaptif, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berkontribusi pada lingkungannya. Individu yang memiliki kesehatan mental yang baik mampu mengenali emosinya, mengelola stres, membangun relasi yang sehat, serta menjaga keseimbangan antara tuntutan eksternal dan kebutuhan internal. Sebaliknya, ketika tekanan hidup tidak dapat dikelola secara adaptif, individu rentan mengalami kecemasan, burnout, depresi, serta munculnya kritik diri yang berlebihan. Oleh karena itu, psikologi menekankan pentingnya strategi coping, regulasi emosi, dukungan sosial, serta sikap penuh kasih terhadap diri sendiri. Salah satu konsep penting dalam konteks ini adalah self-compassion, yaitu kemampuan individu untuk memperlakukan dirinya dengan kebaikan, menyadari bahwa penderitaan adalah bagian dari pengalaman manusia, dan menyadari emosi tanpa menghakimi diri secara berlebihan. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang terdiri dari jasad, akal, dan jiwa. Jiwa memiliki kebutuhan yang harus dijaga agar manusia tetap berada dalam keadaan seimbang. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan panduan dalam menjaga ketenangan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat ini mencakup aspek spiritual, sosial, moral, dan psikologis. Nilai-nilai seperti sabar, tawakal, syukur, dan husnuzon mengajarkan manusia untuk menghadapi penderitaan dengan sikap lapang, penuh harap, dan tidak terjebak dalam keputusasaan. Dengan demikian, Islam memberikan kerangka makna yang membantu manusia memahami penderitaan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang memiliki nilai pembelajaran. Psikologi dan Islam tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Psikologi membantu manusia memahami mekanisme pikiran, emosi, dan perilaku secara ilmiah, sementara Islam memberikan makna, harapan, dan orientasi nilai dalam menghadapi kesulitan hidup. Sebagai contoh, ketika seseorang mengalami kecemasan, psikologi mengajarkan teknik pernapasan, restrukturisasi kognitif, dan self-compassion, sementara Islam mengajarkan zikir, doa, dan tawakal. Integrasi keduanya memungkinkan individu tidak hanya mengurangi gejala psikologis, tetapi juga memperoleh ketenangan batin dan makna hidup. Dengan demikian, integrasi psikologi dan Islam memberikan pendekatan holistik dalam menjaga kesehatan mental manusia. Individu yang sehat secara mental cenderung lebih empatik, lebih sabar, lebih toleran, serta lebih mampu membangun hubungan sosial yang harmonis. Hal ini berdampak langsung pada kualitas kehidupan keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Dengan menjaga kesehatan mental, individu tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan berkeadaban. Inilah wujud nyata Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Melalui integrasi nilai Islam rahmatan lil alamin dan ilmu psikologi, manusia dapat membangun ketahanan mental yang lebih kokoh, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menebarkan kebaikan, empati, dan kedamaian bagi sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan mental dalam perspektif Islam rahmatan lil alamin, integrasi nilai spiritual dan ilmu psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.